Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan tentang hukum waris Islam. Kali ini kita akan secara spesifik melihat tentang metode penghitungan dan pembagian harta waris. Jadi kita akan lihat beberapa contoh kasus, ya. Kemudian kita akan melihat bagaimana prakteknya menghitung dan membagi harta warisan. Oke, yang pertama kita punya contoh. Ini ada Pak Ahmad. Beliau meninggal dunia dan beliau meninggalkan seorang istri, kemudian 3 orang anak, 1 anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Kemudian beliau juga meninggalkan orang tua, seorang ibu dan seorang bapak. Adapun harta peninggalannya sebanyak 24 juta rupiah. Pertanyaannya berapa bagian masing-masing? Nah, ini ada 3 langkah yang mesti kita lakukan. Pertama, menentukan dulu ahli waris yang berhak. Kemudian setelah ketemu ahli waris yang berhak, kita tetapkan bagian masing-masing. Lalu kemudian baru yang ketiga kita hitung harta warisan untuk masing-masing ahli waris. Pertama, penentuan ahli waris. Dari situ dari contoh kasus ini kita bisa melihat bahwa ahli waris beliau yang berhak dan pasti mendapatkan itu ada 5 jenis. Pertama adalah istri, ya itu pasti. Kemudian ibu, itu ibunya si mayit. Kemudian bapak, bapaknya si mayit. Kemudian 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Semuanya merupakan ahli waris yang berhak. Lalu kita lihat yang kedua, langkah kedua, berapa bagian masing-masing. Bagian istri adalah 1/8, kemudian ibu 1/6, kemudian bapak itu 1/6, kemudian 1 anak laki-laki bersama 2 anak perempuan. Mereka semua menjadi asobah atau pemakan sisa. Nah, setelah itu kita samakan dulu penyebutnya atau dicari aslul masalahnya dalam istilah faraid atau fikih mawaris. Samakan penyebutnya menjadi 24. Jadi istri 1/8 berarti sama dengan 3/24. Kemudian ibu 1/6 sama dengan 4/24. Bapak 1/6 sama dengan 4/24. Lalu kemudian anak laki-laki dan 2 anak perempuan, ya, 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan itu mendapatkan sisanya, yaitu 13/24. Totalnya 24/24. Nah, setelah ketemu masing-masing bagian ini, baru kita hitung berapa bagian masing-masing. Istri baginya adalah 3/24 kali 24 juta. Hasilnya adalah 3 juta rupiah. Kemudian ibu 4/24 kali 24 juta. Hasilnya adalah 4 juta. Kemudian bapak bagiannya adalah 4/24 kali 24 juta. Hasilnya adalah 4 juta. Lalu bagian anak itu 3 orang anak ini 13/24 kali 24 juta sama dengan 13 juta. Nah, 13 juta ini dibagi kepada 3 orang anak, yaitu 1 laki-laki dan 1 perempuan, sesuai dengan hukum waris, yaitu 1 bagian anak laki-laki sama dengan setengah 2 kali bagian anak perempuan. Sehingga bagian dari anak laki-laki adalah 2/4, ya, kali 13 juta sama dengan 6,5 juta. Kemudian 1 anak perempuan 1/4 kali 13 juta sama dengan 3.250.000 rupiah. Totalnya adalah 13 juta. Nah, ini adalah pembagian harta waris dalam kasus contoh pertama. Oke, contoh kedua. Misalnya, Bu Jamilah wafat dengan meninggalkan seorang suami, kemudian ibu, lalu kemudian seorang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Ia meninggalkan harta sebanyak 120 juta. Berapa bagian masing-masing? Nah, kita lihat sama, ada 3 langkah. Pertama, tentukan dulu ahli warisnya, yaitu suami, itu pasti merupakan ahli waris. Kemudian ibu, itu juga pasti merupakan ahli waris. Lalu 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Bagian suami adalah 1/4, ya. Furudul muqaddarahnya 1/4. Kemudian ibu 1/6. Lalu 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan adalah asobah atau pemakan sisa atau penghabis sisa. Lalu kemudian kita samakan penyebutnya 1/4 dan 1/6 jadi 12. Jadi 1/4 sama dengan bagian suami 1/4 sama dengan 3/12. Lalu ibu itu 1/6 berarti sama dengan 2/12. Lalu kemudian sisanya adalah untuk anak laki-laki dan 2 anak perempuan, yaitu berarti 7/12 gitu ya. Sekarang kita hitung bagian suami 3/12 ya kali 120 juta sama dengan 30 juta. Jadi bagian suami 30 juta rupiah. Bagian ibu 2/12 kali 120 juta sama dengan 20 juta. Lalu bagian dari anak, ya,
anak laki-laki dan anak perempuan itu 7/12. Berarti 7/12 kali 120 juta sama dengan 70 juta. Nah, 70 juta ini dibagi kepada anak laki-laki dan anak perempuan sesuai dengan pembagian waris dalam Islam, yaitu 1 bagian laki-laki sama dengan 2 kali bagian perempuan. Sehingga bagian anak laki-laki sama dengan 2/4 kali 70 juta sama dengan 35 juta. Kemudian 1 anak perempuan sama dengan 1/4 kali 70 juta sama dengan 17.500.000 rupiah. Yang totalnya kalau dijumlah menjadi 70 juta. Nah, ini adalah contoh pembagian harta waris untuk kasus contoh kedua. Baik, contoh ketiga. Di contoh ketiga ini ada seorang ibu bernama Wati wafat. Ya, beliau meninggalkan suami dan juga 2 orang saudara perempuan sekandung. Harta yang ditinggalkan sebanyak 14 juta rupiah. Nah, ini berapakah bagian dari masing-masing ahli waris? Langkahnya sama. Pertama kita tentukan dulu ahli waris. Di sini kita bisa mendapati ahli warisnya adalah suami dan 2 orang saudara perempuan sekandung. Bagian masing-masing ahli waris adalah pertama suami bagiannya setengah, ya bagiannya setengah karena dia tidak bersama anak atau tidak punya anak. Kemudian bagian saudara perempuan sekandung adalah 2/3, ya. 2 orang saudara perempuan sekandung 2/3. Jadi setengah dan 2/3. Lalu kita samakan dulu penyebutnya menjadi 6, ya. Jadi suami setengah sama dengan 3/6. 2 orang saudara perempuan sekandung 2/3 sama dengan 4/6. Jadi 3/6 dan 4/6 sama dengan 7/6. Ya, 7/6. Ini kita lihat bahwa pembilangnya itu ternyata lebih besar daripada penyebutnya, ya. Karena itu untuk menyelesaikan pembagian harta waris ini, penyebutnya dinaikkan, ya, menjadi sama dengan pembilang, sehingga dari 6 menjadi 7, sehingga 7/7. 3/7 sama 4/7, 7/7. Bagian suami menjadi 3/7, bagian 2 saudara perempuan sekandung menjadi 4/7. Totalnya 7/7 sama dengan 1. Nah, ini namanya kasus aul atau menaikkan penyebutnya menjadi sama dengan pembilang karena saham yang dibagi ternyata lebih kecil daripada pembagian, daripada bagian yang harus diterima, sehingga supaya totalnya 1 maka dinaikkan menjadi, dalam kasus ini menjadi 7, jadi 7/7, sehingga bagian suami menjadi 3/7 kali 14 juta sama dengan 6 juta. Kemudian bagian 2 saudara perempuan sekandung adalah 4/7 kali 14 juta sama dengan 8 juta. Nah, 8 juta ini dibagi rata antara 2 orang saudara perempuan sekandung, masing-masing mendapatkan sejumlah 4 juta rupiah. Jadi kesimpulannya suami mendapatkan 6 juta, lalu masing-masing saudara perempuan sekandung mendapatkan 4 juta rupiah. Lalu contoh keempat. Contoh keempat ini Pak Suparman wafat. Beliau meninggalkan istri dan seorang ibu, ya. Harta yang ditinggalkan sebanyak 70 juta. Berapa bagian masing-masing? Oke, jawabannya sama. Pertama kita tetapkan dulu ahli warisnya. Ahli warisnya pasti yaitu istri dan ibu. Kemudian bagian masing-masing yaitu istri bagiannya 1/4, ibu bagiannya 1/3, ya. Kemudian kita samakan penyebutnya atau dicari aslul masalahnya 1/4 dan 1/3 ini. Penyebutnya disamakan jadi 12, ya. Jadi bagian istri menjadi 3/12, bagian ibu adalah 4/12, ya. Di total menjadi 7/12. Ya. Nah, dalam kasus ini kita bisa melihat ternyata penyebutnya lebih besar daripada pembilang, ya. Maka kalau dibagi akan terdapat sisa harta. Untuk siapa sisa harta itu? Nah, para ulama kemudian memberikan solusi dalam kasus di mana penyebutnya lebih besar daripada pembilang, ya, dan tidak ada asobah, juga tidak ada tidak di jumlah tidak 1, maka penyebutnya diturunkan setara dengan pembilang. Ya, dalam kasus itu berarti 3/12 menjadi 3/7, ya, karena penyebutnya diturunkan. Kemudian bagian ibu 4/12 menjadi 4/7. 3/7 tambah 4/7 sama dengan 7/7 atau 1. Nah, kalau sudah 1, kita bagi kemudian istri 3/7 kali 70 juta sama dengan 30 juta. Ibu 4/7 kali 70 juta sama dengan 40 juta. Totalnya adalah 70 juta. Jadi hartanya habis terbagi kepada para ahli waris.
Nah, itulah contoh dari metode menghitung dan membagi harta waris. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat beserta contoh-contohnya ini ada manfaatnya. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.